Agen Woo Jin-chul akhirnya resmi diperkenalkan sebagai ketua asosiasi hunter Korea yang baru. Jin Ah yang sedang bermalas-malasan di sofa terlihat tidak percaya jika orang seperti Agen Jin-chul yang terpilih untuk menggantikan posisi Pak Go. Jin Ah kemudian menempel ibunya yang sedang mencuci piring untuk merayunya agar mau pindah apartemen. Namun alih-alih setuju dengan ide bagusnya itu, Jin Ah malah disuruh untuk mengangkat jemuran daripada ngelantur ngalor ngidul. Saat akan mengangkat jemuran itulah Jin Ah melihat sesuatu di langit yang membuatnya langsung berteriak dan masuk memanggil ibunya. Di waktu yang sama segerombolan wartawan terlihat berkerumun di depan kantor serikat Ah Jin. Ternyata magnet yang menarik mereka semua ke sana adalah Thomas Andre. Selain Thomas, ada juga Leonard Nierman, sang hunter terkuat dari Jerman. Jinho dan beberapa stafnya tentu saja langsung keluar keringat dingin, apalagi setelah 2 jam menunggu Jinho masih belum bisa juga dihubungi. Oleh karena ada Thomas Andre juga, Leonard Nierman terlihat minder. Apakah dia akan punya kesempatan untuk bertemu dengan Jinho atau tidak? Tidak lama berselang Jinho akhirnya datang. Semua stafnya tentu saja bersorak girang. Melihat Thomas mangkrak di sofa kantornya, Jinwo terlihat tidak begitu heran karena dia sudah merasakan auranya jauh sebelum masuk ke dalam ruangan. Ternyata benar dugaan Thomas, Jinwo memang baru keluar dari dalam dungeon. Tapi berbeda dengan alasan yang Jinwo katakan kepada Jinho, tujuannya keluar masuk dungeon sebenarnya hanya ingin kejar target karena Igris dan Beru tinggal sedikit lagi akan naik level. Nah, tanpa banyak basa-basi, Thomas bilang kepada Jinwo kalau dia ingin memberikan hadiah istimewa kepadanya. Saking istimewanya, Thomas mengajak Jinwo pergi ke suatu tempat untuk menerimanya. Leonard Nierman yang mencoba menjawab pembicaraan mereka, nyalinya langsung ciut begitu Thomas yang menyerobot Adrian membawa totinya dengan tatapan mata menyala. Di sebuah restoran mewah, Thomas dengan bangga mempersembahkan sepasang dagger istimewa yang begitu melihatnya, Jinwo langsung tahu kalau itu terbuat dari bagian tubuhnya Kemis. Sempat terkejut karena setahu Jinwo, tubuh Kemis disimpan di basement Biohunter Federal. Thomas selalu menjelaskan kalau meski tubuh Kemis diambil alih oleh pemerintah Amerika, tetapi sepasang taring terbesar dan tertajamnya Kemis yang menancap di tubuhnya boleh dia bawa pulang sebagai oleh-oleh. Oleh karena materialnya tidak cukup untuk membuat sebuah pedang panjang, Thomas memutuskan untuk membuatnya menjadi sepasang dagger yang dia yakin suatu saat nanti pasti akan sangat berguna. Jinwo yang pertama kali memegangnya langsung terpesona dengan aura sihirnya serta kekuatan serangannya yang gak ngotak. Bagaimana tidak, dibandingkan dengan dagger dari Raja Iblis Baran yang Jinwo pikir sudah sangat istimewa, kekuatan serangan dari dagger pemberiannya Thomas itu hampir 8 kali lipat lebih kuat. Thomas bahkan langsung lari sendiri saat melihat Jinwo memainkan dagger tersebut selayaknya lato-lato. Karena satu tebasannya konon bisa memotong tubuh Thomas meski dia sudah mengaktifkan skill reinforcement. Setelah melihat sendiri chemistry dagger tersebut dengan tangannya Jinwo, Laura tidak lagi bisa mengelak kalau keputusan Thomas memberikan dagger tersebut kepada Jinwo memang sudah sangat tepat. Dan Thomas terlihat sangat senang begitu Jinwo dengan rendah hati mau menerima hadiah pemberiannya itu. Saat semuanya sudah deal, Jinwo dan Thomas tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat mengintimidasi. Ternyata sebuah super gate yang sangat besar muncul di langit Seoul. Saking besarnya menurut Thomas, ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada gate tempat di mana naga Kemis keluar 8 tahunan yang lalu.